ulangi. Udah serius iki. Ya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada hari ini? Ya, saya mau bertanya, apakah pada pagi hari ini hadir semua? Mana sekretarisnya? Hadir semua? Tidak, siapa yang nggak hadir? Enam. Ya, berarti satu yang nggak hadir ya. Oke. Pada pagi hari ini kita bakalan belajar mata pelajaran PPKN. Silakan buku PPKN-nya dibuka. Sudah dibuka di tema 9. Ya. Jadi dalam tema 9 itu kita mempelajari tentang benda-benda di sekitar benda-benda di sekitar kita. Yang pertama kita masuk ke subtema 1. Subtema 1 itu materinya kita pelajari sikap persatuan dan juga kesatuan serta kerukunan. Ya. Dari materi tersebut kita bakalan mempelajari tentang pentingnya arti persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Ya. Kita sebagai masyarakat, sebagai manusia itu tidak luput yang namanya bersosial. Dalam arti tidak luput yang namanya berinteraksi dengan sesama manusia, baik di sebelah kita ataupun di jauh dari kita. Ya. Nah, makna dari persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Yang pertama itu untuk menjalin rasa kebersamaan, terus saling melengkapi, dan yang kedua itu mempunyai rasa yang empati kepada sesama manusia. Yang contohnya itu misalkan kita meminta bantuan terhadap tetangga kita, misalkan meminjam peralatan bisa kayak piring ataupun hal-hal apa untuk misalkan kita di dalam rumah kita itu ada hajatan, ya. Nah, itu yang dinamakan dengan persatuan dan kesatuan. Lanjut ke manfaat dari beberapa contoh perilaku menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu kita itu tidak boleh membeda-bedakan sesama umat manusia. Yang kedua itu kita itu saling menghormati. Jadi kita itu saling menghormati, saling menghargai, saling mengetahui mana yang harus dihormati dan tidak dihormati, mana yang wajib dihargai dan juga tidak dihargai. Selanjutnya itu kita itu membina kerukunan dengan warga sekitar. Jadi sesama masyarakat, hidup di dalam masyarakat, kita sebagai warga negara harus bersosialisasi dengan yang baik dan juga dengan yang benar. Gimana semestinya yang harus kita lakukan terhadap tetangga kita. Yang keempat itu kita saling menolong, saling tolong menolong. Nah, saling tolong menolong itu dalam arti kita sesama manusia itu wajib tolong menolong. Nah, contohnya tadi seperti misalkan teman-teman kita ada yang tidak bawa peralatan sekolah, peralatan menulis, itu jika dia meminta pinjaman kepada kita, ya alangkah bolehnya kita memberi bantuan kepada mereka. Lanjut ke bekerja sama dan gotong royong. Nah, di dalam lingkungan bekerja sama dan gotong royong itu hal-hal yang paling utama. Jadi di mana kata gotong royong dan bekerja sama itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan suatu persatuan dan juga
kesatuan. Selanjutnya itu ikut kerjasama dalam segala hal kegiatan dalam masyarakat. Contohnya itu seperti tadi kerja bakti, gotong royong, terus membersihkan halaman desa, terus di rumah, terus di sekolah itu berkelompok. Kayak tadi itu kita melakukan di IPA berkelompok seperti itu. Ya, lanjut ke kita langsung ke pembelajaran 4. Nah, pembelajaran 4 itu memahami hidup rukun. Manfaatnya dari hidup rukun itu yang pertama apa? Hidup rukun, silakan diperhatikan bukunya. Hidup rukun itu manfaatnya yang pertama apa? Apa? Kata? Ya, kehidupan menjadi lebih harmonis. Jadi setiap kita itu hidup rukun, damai, itu bakalan hidup kita itu menjadi harmonis. Yang kedua, abida apa? Terjalin komunikasi yang baik. Iya, terjalin komunikasi yang baik. Jadi kalau misalkan kita itu komunikasi kita dengan tetangga kita baik, pasti tidak ada yang namanya perselisihan di antara tetangga. Ya. Terus nomor 3, wildan apa? Ya, keadaan lebih aman dan juga tentram. Jadi kalau misalkan kita itu bertetangga atau bermasyarakat, yang namanya keadaan lebih aman dan tentram itu otomatis terlaksana. Ya. Terus nomor 4 itu ridho. Ya, mempererat manfaat dari hidup rukun yang ada di buku apa? Yang keempat, itu mempererat kesatuan dan juga kesatuan. Terus yang kelima itu silakan Siva, perhatikan bukunya. Apa? Memiliki lebih banyak teman. Iya. Nah, memiliki lebih banyak teman. Dari misalkan kita dari manfaat-manfaat yang sebelumnya, terjalin komunikasi yang baik, hidup lebih tentram dan harmonis. Nah, jika ke teman kita mempunyai, kalau nggak ada yang namanya persatuan dan kesatuan, otomatis kita bakalan berselisih dengan teman kita. Mungkin saja kita bakalan tidak berbicara dengan dia, ataupun hal-hal yang buruk bakalan terjadi di dalam pertemanan kita. Lanjutnya nomor 6 itu LCT. Apa? Nomor 6. Hah? Menghindari perselisihan. Ya. Jadi manfaat hidup rukun dan juga dalam persatuan dan kesatuan itu adalah menghindari perselisihan. Nomor 7, Widi. Ya, terwujudnya kemakmuran dan juga keharmonisan di dalam masyarakat. Selanjutnya itu kita mempelajari tentang menghargai keragaman dalam masyarakat. Nah, di Indonesia yang namanya keragaman budaya, sosial, dan lain sebagainya untuk menciptakan suatu persatuan dan kesatuan itu sangat banyak. Ya. Baik dari suku, bangsa, budaya, dan bahasa pun, bahasa daerah itu setiap Indonesia itu keragamannya itu banyak sekali. Ya. Contoh seperti di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu terkenal dengan sukunya. Yang pertama apa? Yang pertama suku Jawa, yang kedua Osing, yang ketiga Madura. Nah, dari ketiga yang paling terkenal di Jawa Timur itu adalah 3 ini. Yang pertama ada suku Jawa, Madura, dan juga Osing. Suku Osing terdapat di suku Osing adalah suku yang asli dari dari daerah Banyuwangi. Ya. Terus untuk budayanya di Jawa Timur itu rumah adat Jawa Timur apa? Ruglo.
nama tariannya Reok Wono Rogo. Terus senjatanya keris. Kalau keris ya. Celurit itu arit. Celurit arit. Terus kalau untuk alat musiknya itu ada yang namanya bonang. Iya kan? Bonang itu sejenis yang digunakan untuk di gamelan juga. Nah, selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang sikap dan perilaku menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama itu kita itu harus saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Tadi sudah dijelaskan pentingnya sikap menghargai dan juga menghormati. Yang kedua itu kita itu harus menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Kenapa? Karena bahasa persatuan di negara kita adalah bahasa Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda suku, tapi untuk mengatasi itu semua, untuk supaya teman kita yang lain dari suku kita itu mengerti seperti saya dan kalian, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua itu semangat kekeluargaan dan saling tolong menolong. Nah, kita sesama manusia wajib saling tolong menolong, hidupkan rasa kekeluargaan dalam diri kita. Jadi semisal teman kita meminta bantuan kepada kita, kalau kita menurut kita itu bisa dibantu, silakan dibantu. Tapi kalau misalkan kita tidak dapat membantu, bicarakan dengan baik. Yang keempat itu menjauhkan diri kita dari permusuhan dengan siapapun. Jadi kita sesama, misalkan kita berteman itu harus menghargai dan juga menghormati. Jadi jika kita tidak menghargai, mungkin teman kita tidak hargai kita. Sesuai dengan pepatah, hargai dulu dirimu sendiri sebelum kamu minta dihargai oleh orang lain. Yang kelima, tidak membedakan latar belakang suku, agama, dan golongan. Jadi kita tidak membedakan siapa teman kita. Yang pertama, mungkin kita mempunyai teman dari Papua. Nah, itu kan ciri-cirinya itu mungkin karena kulitnya hitam, terus bentuk tubuhnya itu beda sama kita dari biasanya. Nah, itu kita itu tidak boleh merasa bahwasanya aku tidak mau berteman dengan kamu karena kamu beda dengan saya gitu. Nah, itu dihilangkan rasa-rasa dalam hati kita seperti membenci atau menjudge, tidak mau berteman dengan dia. Jadi kita siapapun, suku, bangsa, terus ras, itu wajib ditemani atau wajib dihargai karena di Indonesia itu keberagaman suku dan bangsa itu banyak sekali. Terus yang keenam itu mencari dan memiliki banyak kawan. Nah, otomatis kita sebagai warga negara, sebagai manusia yang bersosial, itu wajib memiliki teman yang banyak. Otomatis kenapa? Itu tadi untuk menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Jangan hanya temannya itu di kelas 5 ini aja. Jangan hanya temannya di MI aja. Nah, di sekolah, di rumah juga harus mempunyai teman. Jadi jangan hanya kerjaannya di rumah, tidur, pulang sekolah tidur, nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada teman. Minimal ngaji, kan? Ini semuanya ngaji kan? Kalau sore ngaji kan? Ya, ngaji. Nah, cari temannya, baikan sama temannya, gitu. Dijalinkan rasa silaturahmi, lalu persaudaraan itu dikuatkan lagi, dihubungkan lagi. Terus
mempelajari adat istiadat dan suku bangsa lain. Nah, mempelajari adat istiadat. Contohnya seperti kalian Jawa Timur, berarti adat istiadatnya itu Jawa. Sedangkan saya dari Sumatera Utara, berarti adat istiadatnya itu mengenai Medan, ya, karena provinsinya ibu kotanya itu. Jadi kalian itu harus mengetahui dari Medan ini Gajah itu apa ya, nama suku-suku yang di sana itu terdapat apa aja, terus rumah adatnya seperti apa, terus baju adatnya seperti apa, dan alat musik yang digunakan di sana itu seperti apa. Nah, kalian itu harus mengetahui tidak hanya di Sumatera Utara saja, tapi di provinsi-provinsi lainnya, ya. Nah, itu semua nantinya bakalan tercapai jika menciptakan kesatuan dan kesatuan. Kalian bakalan terwujudkan demonstrasi, selaras, seimbang, terus menunjukkan rasa menolong dan membantu. Nggak tahu. Kalau nanti dikat, itu cuma menitnya. Hingga berapa ya? Langsung loh. Saya tahu sabar. Iso. Gak iso. Gak iso. Gak bisa. Masa? Pencet iki bisa. Ya. Saya jai. Saya. Apa? Ya, habis ini nanti istirahatnya beda sendiri. Ya, tapi ada nggak boleh. Sudah dimulai. Biar cepat selesai. Yuk, ada depan yuk. Ya. Nah, selanjutnya kita itu memahami tentang perilaku menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Yang pertama itu kita dalam keluarga, di lingkungan keluarga. Nah, akibat sebab akibat yang ditimbulkan jika tidak adanya persatuan dan kesatuan. Contohnya itu seperti kita bahas di lingkungan keluarga. Itu akan terjadi yang namanya pertengkaran. Terus kurangnya kerukunan, dan yang ketiga itu kurangnya keakraban. Jadi misalkan kita sama adik kita kan sering berantem ya, kalau kalian sama kakak kalian, mbak ataupun mas kalian, pasti ada yang namanya berantem, usil-usilan, ngerti kan? Ya, sering kan terjadi seperti itu. Nah, itu bakalan menciptakan suatu sikap yang tidak adanya persatuan dan juga kesatuan. Terus kalau di lingkungan masyarakat itu kurangnya rasa empati tetangga terhadap kita. Empati itu adalah saling rasa yang mungkin mempunyai rasa menolong ataupun hal-hal lainnya gitu. Terus masyarakat itu lebih mementingkan suku dan juga golongan. Jadi itu tadi dikatakan bahwa saya tidak boleh melihat ras, suku dan juga budaya. Terus selalu berpikiran buruk kepada tetangga, jangan berpikiran buruk terhadap tetangga. Terus terjadinya permusuhan antara warga masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Tidak adanya kerjasama antara sesama warga. Sombong, kalau di dalam lingkungan sekolah itu sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Jadi jangan ada rasa sombong dan tidak peduli di antara teman. Jadi jika teman kita membutuhkan kita, siaplah untuk membantu, atau alangkah baiknya kita membantu teman kita. Jangan membeda-bedakan teman kita, dan jangan suka bergaduh atau tawuran sampai tawuran. Ya, si laki-lakinya mungkin yang sering bergaduh itu jangan sampai, atau perempuannya mungkin pulang-pulang sekolah langsung update status sindir menyindir. Nah, itu jangan seperti itu ya. Ini biasanya terjadi di perempuan kan, sindir menyindir di dalam media sosial. Nah, mungkin itu untuk pembelajaran PPKN kita pada pagi hari ini.
Jika ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Yang ingin bertanya? Nggak ada? Ya. Silakan dikerjakan soal. Ini hanya formalitas toh, ya. Oke. Kebanyakan yang kukat ini ya. Ya. Dan kita lanjut. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan di halaman berapa? Di halaman 101. Buka bukunya di halaman 101. Nanti di jam mau istirahat dikumpulkan di meja saya. Ya. Jika ada masih ada pertanyaan lagi? Masih ada pertanyaan lagi? Jadi saya akhiri, nanti silakan dikumpulkan di meja saya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istirahat.